sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami konstitusi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Benny, baca pasal ini. Pasal ini. saya baca, Pak Pak Benny ini. kan saya dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Saya Tidak, instruksi. saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinstruksi. Setuju putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cilaka ini dinyatakan oleh MK sebagai barang busuk, tapi dia tetap sebagai barang, tuh, karena itu dihidangkan juga. Kapan dia jadi sehat nanti? Ya kalau nanti tunggu 2 tahun lagi. Jadi sebetulnya ini barang yang memang udah melanggar konstitusi, tetapi karena tukar tambah politik, MK mesti selamatkan muka DPR, muka oligarki, muka presiden, maka dibikinlah akal-akalan itu. Pendapat yang jelas sekali, 5 orang hakim mengatakan bahwa hentikan praktik membuat undang-undang secara tidak benar kayak ini. Ya, ini adalah praktik pembuatan undang-undang yang jauh dari sebuah penyusunan undang-undangan yang baik. Bagaimana kemudian semuanya dipaksakan, bagaimana kemudian terjadi perubahan, bahkan kemudian ketika sudah disahkan masih terjadi perubahan. MK memberikan catatan besar bahwa pemerintah dan DPR jangan lagi membuat undang-undang dengan mekanisme yang ugal-ugalan seperti ini. Itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Intinya MK harus tetapkan ini barang busuk atau bukan. Proses pembentukannya yang disebut uji formil. Jadi cacat formilnya karena memang isinya juga cacat. Jadi bukan sekedar buah mangganya yang busuk, pohonnya juga udah busuk. Tapi MK masih menganggap itu pohon mangga. Memang pohon mangga kalau udah busuk ya bukan pohon mangga lagi. Buah mangga kalau busuk bukan buah mangga lagi, walaupun nomenklaturnya namanya banggai. Jadi kira-kira begitu, buat memudahkan publik memahami gitu. Nah, problemnya adalah MK menyatakan inkonstitusional secara bersyarat, tapi undang-undangnya dikatakan tetap berlaku. Nah, itu yang membingungkan, karena kemudian kalau begitu, yang inkonstitusional apanya, ya, dan kemudian keberlakuannya itu batasannya apa? Karena kalau kita lihat amarnya putusan MK, dia mengatakan bahwa ini tidak berlaku, ya. Tapi di poin 6-nya mengatakan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan penting strategis termasuk membuat peraturan lebih lanjut. Ada korban politik penangkapan, itu aktivis kami bahkan di daerah tuh ditangkap karena undang-undang yang busuk ini. Demikian juga mahasiswa digebukin itu, anak STM sama aja. Semua satu Indonesia itu demo dan menyatakan ini undang-undang busuk. Tapi MK cuma mempersoalkan, iya memang itu busuk, tapi itu masih undang-undang. Kan begitu intinya kan, undang-undang busuk ya mestinya MK bilang batal karena bertentangan konstitusi. Tapi MK ingin serve, takut nih MK kalau dia terus bilang ini inkonstitusional, itu berarti seluruh proses yang kemarin itu memang dilakukan oleh pemerintah yang konyol, oleh DPR yang konyol kan. Kenapa MK takut untuk ambil kesimpulan itu? Dia bermain politik, padahal sebetulnya menyimpulkan bahwa ini cacat secara politik juga ada tugas MK. Kan seringkali MK menganggap dirinya cuma nunggu kasus. Padahal MK dulu dirancang dengan prinsip yang disebut judicial activism. Aktif untuk mempersoalkan ketidakadilan. Ini justru ketidakadilan dia tutupi dengan dalil hukum bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat. Jadi dia tetap inkonstitusional sampai syaratnya diangkat. Jadi ini
ini permainan narasi yang buruk. Para komentator ahli tata negara juga udah kasih warning dari 2 tahun lalu. LBH kasih warning ke tokoh-tokoh LSM, Haris Asrar, seluruh LSM, Pukat segala macam itu, Bivitri nulis berkali-kali. Tapi itu kan mestinya jadi poin pada Mahkamah Konstitusi bahwa rakyat memang nggak mau barang busuk. Sekarang memang bilang iya itu barang busuk, tapi tunggu 2 tahun lagi ya. Jadi kita masih pakai barang busuk selama 2 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan menyatakan kekhawatiran partainya saat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi saat ini. Menurutnya, hal itu terlihat dari penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang murah yang kemudian mengundang aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada hari ini. Apa yang dikhawatirkan fraksi Partai Demokrat saat pengambilan keputusan UU Ciptaker, akhirnya hari ini terjadi, khususnya upah buruh murah. Masa depan buruh dikubur UU Ciptaker, kata Irwan. Ia menyatakan, aksi demonstrasi yang digelar buruh di sejumlah daerah saat ini merupakan buah dari penyusunan UU Ciptaker secara terburu-buru. Irwan pun mengkritik penyusunan peraturan pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan regulasi turunan UU Ciptaker, karena menutup ruang perundingan secara bipartit alias perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha. Sehingga dalam penentuan upah proses demokrasi dan ruang dialektika tertutup atas UU Ciptaker dan turunannya, sambungnya. Irwan menambahkan, UU Ciptaker juga terbukti menutup ruang negosiasi serta ruang bagi buruh untuk memastikan kondisi real di lapangan. Buruh di berbagai provinsi menggelar aksi demonstrasi memprotes UMP yang ditetapkan masing-masing kepala daerahnya. Aksi demonstrasi setidaknya terlihat berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat bakal berdampak pada upah minimum buruh pada tahun 2022. Said mengatakan upah minimum provinsi 2022 yang hanya naik di kisaran 1,09% itu menyesuaikan aturan turunan UU Ciptaker, yakni PP pengupahan. Oleh karena itu, Said meminta seluruh kepala daerah di Indonesia harus mencabut sejumlah aturan dan ketetapan UMP 2022. Ia menegaskan masalah penetapan upah 2022 harus kembali mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. KSPI meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia, bupati wali kota, dalam menetapkan upah minimum, baik UMP atau UMK 2022 harus kembali mengacu kepada UU 13 Tahun 2003 dan PP 78 Tahun 2015, kata Said.